Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-6 ya ini ya. Pertemuan ke-6 mata kuliah metodologi penelitian. Sebenarnya kita hari ini masuk di area penelitian kualitatif. Nah, salah satu bentuk penelitian kualitatif adalah literatur review ya, literatur review. Nah, teman-teman juga akan menggunakan literatur review ini sebagai alat analisis. Jadi selain literatur review itu adalah cabang dari metodologi penelitian kualitatif, ya. Literatur review juga bisa digunakan sebagai alat bantu analisis memecahkan masalah. Oke, itu yang pertama. Baik, saya akan masuk dulu tentang bagaimana literatur review digunakan sebagai alat analisis memecahkan masalah. Oke. Baik, yang pertama-tama adalah telah memahami yang pertama pernyataan masalah, ruang lingkup masalah, dan tiga bahwa ini adalah permulaan yang akan digunakan sebagai alat memecah masalah. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan berbentuk LBM atau latar belakang masalah. Jadi dalam konsep mengkonstruksi latar belakang masalah, literatur review juga banyak digunakan untuk mendevelop gap. Ya. Nah, waktu kita mendevelop gap, secara tidak langsung kita akan mendevelop atau mengembangkan fenomena masalah. Yang mana gap maupun fenomena tersebut masih dalam kerangka berpikir kualitatif. Kerangka berpikir kualitatif. Yang kedua, setelah kita mengetahui arahan-arahan yang sebelumnya ini, ya, pernyataan masalah, ruang lingkup masalah, dan kawan-kawan ini, maka yang kedua adalah menentukan teori utama. Teori utama ini adalah tahapan yang krusial dalam literatur review. Kenapa dia krusial? Ya, yang paling dominan jawabannya adalah literatur yang akan kita cari untuk direview itu didasarkan dari teori utama yang kita tetapkan. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan operasionalisasinya. Nah, yang ketiga ini tahapan penataan topik ini adalah lanjutan dari teori utama yang kita dapatkan. Nanti teori utama itu akan terdiri dari beberapa variabel di dalamnya. Nah, variabel-variabel tersebut akan kita kembangkan sebagai topik-topik tertentu. Makanya di sini sebutkan ya, waktu penataan topik penelitian itu selalu didasarkan ringkasan teori utama yang ada di step sebelumnya. Nah, topik-topik tersebut merupakan inputan dalam mencari sumber bacaan yang akan kita cari. Jadi kalau di sini tadi disebutkan bahwa teori-teori tadi adalah dasar-dasar dalam mendevelop tulisannya, maka di penataan topik ini adalah cara untuk lebih detail mencari artikel atau sumber bacaan atau buku ya, sumber bacaan berikutnya. Nah, sumber bacaan di sini di dalam literatur review itu harus didefinisikan. Dia harus didefinisikan. Di beberapa metodologi penelitian, literatur review yang diperbolehkan itu hanya artikel jurnal. Tetapi di beberapa kasus juga boleh buku, kitab, bahkan ya artikel-artikel yang diterbitkan oleh koran. Karena sebenarnya pada dasarnya ya semua sumber-sumber yang saya sebutkan tadi itu secara empirik itu memiliki data-data yang dapat digunakan. Nah, sebenarnya boleh saja dia, tapi kebanyakan artikel jurnal itu menggunakan literatur review dengan cara mencari bahan bacaan dari artikel-artikel jurnal. Nah, karena ini adalah alat analisis, maka bahan bacaan yang kita kumpulkan tadi kemudian disarikan ya. Disarikan itu artinya direduksi
kemudian hasil reduksinya itu akan memunculkan data, ya. Jadi hasil reduksi dari sumber-sumber bacaan tadi itu akan menghasilkan data. Bagaimana dia bisa menghasilkan data? Nanti kita akan coding dia dalam gaya penelitian kualitatif. Jadi nanti di penelitian kualitatif itu sering kita dengar ada cara wawancara, ya kan? Cara mendapatkan datanya wawancara. Nah, setelah datanya dapat, maka harus dianalisis. Nah, dianalisisnya biasanya pakai reduksi gitu kan. Nah, setelah dianalisis pakai reduksi, nah di metode-metode penelitian kualitatif yang advance, dia akan mengcoding daftar-daftar temuan tadi dalam bentuk data. Sama seperti hal tersebut, di literatur review pun begitu. Jadi artikel-artikel jurnal itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dibuat klasifikasinya, ya kan? Ya di sini ya, dikumpulkan dia, kemudian diolah datanya. Diolah data ini caranya bagaimana? Pertama diklasifikasikan, disesuaikan, kemudian di-coding dia. Setelah di-coding, kemudian kita akan temukan kesamaan-kesamaan di dalam setiap literatur review tadi. Di sini disarikan begini. Yang pertama, kita akan mencari artikel relevan sesuai dengan topik yang ditentukan di step 3. Kemudian yang kedua, kita akan fokus dalam membaca abstrak, ya, dan temuan-temuan penelitian. Jadi nanti di coding berdasarkan abstrak dan temuan-temuan penelitiannya. Dan yang terakhir, dari abstrak dan temuan itu akan memunculkan keyword. Nah, coding yang saya maksud tadi adalah keyword-keyword ini. Di mana keyword-keyword tadi syaratnya cuma satu, harus berkesesuaian dengan topik. Nah, topik ini apa dia topik? Topik itu adalah bagian dari teori utama. Oke. Nah, yang terakhir ini setelah itu adalah kita menuliskan temuan tersebut. Dituliskan dia dalam bentuk kata-kata kunci yang sudah tertata dengan rapi. Nah, hasil temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dan diharapkan temuan-temuan tersebut tuh harus sudah berdasarkan topik-topik yang didasarkan dari pernyataan atau pertanyaan masalah. Nah, ingat, jika ketika kita di poin 2 ini tidak mampu menyelesaikan masalah, maka kita harus mengulang ke step 2 ke sini. Itu artinya ketika kita menentukan teori utama yang kita tetapkan tidak relevan terhadap pernyataan masalah. Nah, makanya ketika kita menggunakan teknik literatur review, ya kan, setelah di-coding dan sebagainya, kemudian dianalisis, harusnya permasalahan yang kita temukan itu sudah memiliki jawaban. Jika tidak, maka kita harus kembali ke teori utama. Jika iya, jika ketemu, ya langsung saja kita akan lakukan penyimpulan jawaban. Oke, sesederhana itu ini ya, literatur review. Oke, sesederhana itu sebenarnya literatur review, sehingga kita sebenarnya gampang menggunakan literatur review. Oke, sampai di sini saya akan cari dulu ya data yang akan kita gunakan dalam mendevelop literatur review. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kita masuk ke contohnya ya, ke operasionalnya dari menggunakan metodologi sistematik literatur review. Nah, ini contohnya. Rumah jurnalnya adalah Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik ya. Modelnya, judulnya adalah Children Emotion Regulation Strategies in Facing the Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous ya, atau VUCA World, a Systematic Narrative Review. Nah, ini ada contoh sama ya, ini contoh bentuk lain dari sistematik literatur review.
Kita lihat di abstraknya. Nah, kita baca di sini ya. Mulai dari sini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menghasilkan tinjauan sintetis strategi regulasi emosi anak-anak dalam persiapan menghadapi dunia VUCA. Ya. Artikel ini melakukan tinjauan sistematis dari tahun 2015 sampai 2022. Dari 2015 ke 2022 hanya terdapat 13 artikel yang relevan terhadap, nah ini ya. Nah, dari 13 artikel ini sarinya adalah ini ya. Sarinya adalah ini. Yang pertama adalah pemilihan sitasi, modifikasi sitasi, penyebaran perhatian, perubahan kognitif, dan kelima adalah modulasi respon. Temuan dari artikel kemudian disintesis ke dalam matriks literatur dan ditambahkan sebagai pernyataan pendukung. Bla 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 ya. Oke, kita lihat modelnya. Ya, ini ya, research metodnya. Jadi yang pertama dilakukannya adalah this review evidence regarding the children's emotion regulation ya, bla bla bla. In reviewingnya dia akan melakukan metodologi konsep yang disebut dengan systematic reviewing technique, systematic literature review. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama diadopsi oleh dia itu adalah membuat database string. Nah, database string ini apa? Database string ini sebenarnya ya, sebenarnya kalau kita sarikan, yang dimaksud database string atau database pencarian ini diperoleh dari kalau di slide tadi adalah ini ya, dari topik. Jadi setelah dia si artikel jurnal tadi itu, ya kan, artikel jurnal tadi sudah menetapkan bahwa tema dia adalah bagaimana emosi anak-anak dalam menghadapi VUCA, ya kan, VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous world. Nah, ini adalah tema dia. Nah, setelah dia dapat tema dia, maka dia akan mencari topik-topik yang relevan terhadap tema tersebut. Nah, apa topik-topiknya? Di Scopus, topik yang digunakan dia adalah ini. Child, kid, toddler, preschool, emotion, regular, self, regular, strategic, method, teknik, during, in. Nah, ini ya. Kalau ada kata and di sini berarti termasuk. Kalau ada kata or itu atau. Jadi anak-anak boleh child, kid, atau toddler, atau preschool. Ini mengindikasikan bahwa topik yang dicari adalah anak-anak sebenarnya ya. Nah, sedangkan selain itu yang dicari lagi apa? Emosi, self, regulate, environment, situation, and so on. Nah, ini adalah kata kunci atau topik ya, kata kunci atau topik yang disarikan dari temanya. Oke, untuk WOS dia carinya sama juga ya, modelnya begini. Oke. Wiley juga begitu, Sain Derek begitu. Nah, kalau dia mau mencari dalam bentuk lain, misalkan ya kan, temanya bagaimana? Nah, ini saya contohkan salah satu tulisan kami yang menggunakan systematic literature review. Ya. Oke, tulisan kami dalam bentuk literature review. Nah, ini ya. Oke, kita menentukan skopusnya, influence, effect, impact, determination. Nah, ini. Jadi influence atau efek atau dampak atau determinasi. Nah, ini salah satunya ya kan. Kemudian ada zakat, politik, government, or economic, bla bla bla. Nah, ini adalah kata-kata kunci dari topik-topik yang kami pilih ya. Kami pilih untuk menyelesaikan tulisan ini. Nah, tadi ada WOS juga ya, ada WOS, ada Sinta. Nah, ini TS-nya. TS ini time string ya, topik-topik yang ingin dicari. Nah, sedangkan untuk di sini ada kitab. Nah, kalau di sini di jurnal MKP tadi kan tidak ada kitab ya.
atau buku-buku, tidak ada. Dia hanya fokus kepada artikel-artikel jurnal saja. Nah, kalau teman-teman menggunakan literatur review yang berasal dari buku, ya boleh saja. Yang penting dikasih batasan. Nah, research string ini selain menentukan topik, juga memberikan batasan apa yang ingin dicari. Nah, ini merupakan kelanjutan dari maksud dari penataan topik ini. Jadi di sini kan disebutkan topik merupakan inputan dalam mencari sumber bacaan. Sebenarnya ya, yang ketiga ini merupakan batasan dari pencarian. Jadi kita tidak akan mencari artikel yang relevan di luar dari topik-topik tersebut. Jadi kalau tadi kan topik-topiknya misalkan ya, kita lihat lagi. Nah, topik-topik yang ditentukan misalkan child, kid, toddler, dan preschool. Or ya. Jadi di sini kan diketahui bahwa tema topik utama yang dicari dia adalah anak-anak. Jadi kalau ada nanti artikel yang membahas tentang teenager, ya, atau remaja, atau mature, atau adult, ya, dewasa, maka secara otomatis artikel itu akan di-reject sebagai salah satu rujukan dari artikel yang akan menyelesaikan masalah yang kita miliki. Nah, penentuan database string ini atau penentuan topik ini adalah penentuan yang paling sulit dalam literatur review. Ya, walaupun nanti teman-teman akan berargumen bahwa mencari artikel lah yang paling sulit. Tetapi sebenarnya yang kritikalnya itu ada di sini, di database search string ini. Kenapa? Karena di database string ini kita akan menentukan pencarian yang paling sesuai dengan masalah yang kita miliki. Jadi kalau dia tidak relevan terhadap masalah yang kita miliki, harusnya sudah kita mitigasi ya di research string. Oke, asumsikan kalian sudah mendapatkan teori utamanya. Ya. Teori utamanya di dalam artikel ini adalah bagaimana anak-anak menghadapi VUCA word. Ya kan, temanya ini. Nah, topik-topiknya apa saja? Nah, topik-topiknya di dalam artikel ini kita ketahui bahwa topik-topiknya berhubungan dengan yang pertama anak-anak, yang kedua adalah emosi ya, emotion. Kemudian ada self, diri atau regulat. Kemudian ada strategi atau metode. Kemudian ada during ya, selama. Kemudian ada volatile, certain, kemudian ada environment atau situasi. Nah, situasi ini atau situasi atau kondisi tertentu. Ini adalah topik-topiknya. Apakah setelah menentukan topik-topik ini selesai? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Di artikel ini bagusnya ya adalah ada kriteria. Jadi kriteria ini juga digunakan untuk batasan pencarian artikel kita atau pencarian literatur yang akan kita review. Yang pertama, ada inclusion kriteria atau kriteria-kriteria yang termasuk. Kemudian yang kedua ada kriteria-kriteria yang tidak termasuk. Di sini contoh nih ya. Yang masuk kriteria adalah artikel itu harus dipublish sebelum atau sesudah 2015 sampai dengan sekarang. Syaratnya artikelnya harus full text. Nah, ini disebut dia full text. Jadi kalau artikelnya itu hanya diketahui abstraknya saja, maka tidak boleh menjadi rujukan. Nah, ini kriteria-kriteria ini harus kita pikirkan agar dengan mudah kita mendapatkan mana artikel yang relevan. Nah, kalau di dalam sistem sampling ya, sampling data, maka inclusion dan exclusion kriteria ini mirip-mirip mirip-mirip metode sampling. Ya, jadi ketika kita menetapkan purposive sampling atau pengambilan sampel secara kriteria tertentu, nah inilah dia. Oke. Kemudian setelah setelah dilakukan proses itu, maka kita akan memproses identifikasi.
Nah, identifikasi ini kan belum masuk ke dalam proses analisis ya. Dia masih identifikasi. Contoh misalkan kita tarik datanya dari Scopus ya. Kita tarik datanya dari Scopus misalkan. Atau kita ambil dari publish or perish gitu ya kan. Nah, kita ambil aja semua datanya dulu. Masuk datanya 521 data yang sesuai dengan database searching atau topik-topik ini tadi. Ya, yang sesuai dengan topik ternyata ada 521. Kemudian ternyata ada duplikasi dikeluarkan. Habis itu kita lewat metode screening. Ini adalah cara reduksi data. Ya, cara reduksi data. Yang pertama identifikasi, kemudian screening. Setelah screening ini pakai kriteria apa dia? Kriteria yang digunakan adalah ini, inclusion dan exclusion kriteria. Jadi setelah diambil atau dilihat yang masuk kriteria atau di luar kriteria, ditemukan ternyata ada 468 artikel yang di luar kriteria. Hanya ada 48 potensial relevan artikel. Nah, setelah itu barulah dianalisis. Dilihat, dibaca satu-satu sampai ketemu ternyata terakhir ada 13 artikel yang boleh disintesis menggunakan kualitatif sintesis. Inilah yang boleh disarikan. Nah, proses ini sebenarnya adalah proses reduksi kalau di dalam kualitatif. Tetapi kalau di dalam systematic literature review, ini adalah proses untuk menentukan artikel mana yang layak dilakukan analisis. Kalau di PPT saya tadi, itu sudah masuk ke ini ya, ke step 4. Jadi di situ tadi sudah dipastikan ternyata hanya ada 13 buku ya yang 13 artikel jurnal yang berkesesuaian dengan kata kunci dan topik. Oke, setelah itu kita lihatlah kelanjutannya. Setelah itu baru dilakukan proses analisis. Nah, ini ya result and discussion. Nah, proses analisis itu bagaimana dia? Cara dia adalah meletakkan lampiran-lampiran dari distribusinya. Kita lihat nih. Dia buat gini ya, the distribution of studies mostly 2020 with N5 Atkinson bla 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 ya. Dan di 2018 terhadap 3 studies dan sebagainya. Nah, kemudian ini akan disarikan dalam bentuk tabel seperti ini. Pak, codingnya di mana ya? Codingnya itu sebenarnya di proses ini. Nah, di proses ini kata-kata kuncinya itu nanti akan dimunculkan. Contoh, misalkan kata kunci pertama yang dimunculkan di sini ya. Di sini ada 2. N sama dengan 2 study look into the parental caregivers or environmental influence on children's application of emotion and regulation strategies. Nah, ini berarti di sini ada 2 artikel yang mempelajari tentang parental ini ya, caregivers atau environmental influence the children application and emotion regulation. Ya, ini dia ada 2 ya. Kemudian ada 4 studi yang berhubungan dengan komparasi usage. Nah, di sini berarti ada kategorinya. Kategori yang pertama ini ya. Kategori ini, kemudian ada kategori comparison, ada kategori examine the emotional regulation strategies, dan sebagainya. Ini kemudian kita akan coding, ya sesuai setelah di coding dia kemudian disarikan dalam bentuk tabel. Ya, di dalam bentuk tabel. Nah, inilah yang seharusnya teman-teman lakukan kalau dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu nggak cakap-cakap dia, tapi tabel, dibuat tabel atau dijelaskan dia. Nah, misalkan ini ya, referensinya apa? Rowe and Gibson tahun 2018. Temanya adalah Motivation for Emotional Expression and Emotional Regulation Strategies in Chinese School Age Children. Ya. Purpose-nya apa dia? Kemudian targetnya apa? Kemudian temuannya apa? Terus teman-teman pasti bilang, Pak ini kok mirip dengan ini ya, mirip dengan tinjauan literatur. Ya memang itu dia. Memang itulah dia. Jadi sebenarnya tinjauan pustaka kalian, tinjauan literatur di dalam bab 2 skripsi, harusnya begini dia bentuknya. Harusnya dia begini bentuknya. Dan isinya itu adalah yang pertama purposesnya ya, maksudnya.
Nah, maksudnya ini berhubungan dengan masalah ya sebenarnya. Kemudian dia kasih sedikit bagaimana cara menyelesaikannya ya kan, mix method. Kemudian di sini dia kasih target group karena ini tadi kan ada bentuk eh, sampel dan populasinya ya. Nah, dia memberikan ini. Ini perlu nggak? Kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Kemudian, nah, emotional regulation strategy and subkategori ini adalah kata kunci yang dia cari. Ya, kata kunci yang dicarinya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman itu disuruh mencari, ya, disuruh mencari literatur review, kemudian disarikan dia, nah harus yang dilakukan itu seperti ini. Jadi yang pertama harus tersedia temanya apa, yang kedua masalah dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, yang ketiga sampel dan populasi dan sampelnya, yang keempat adalah codingan atau kata-kata kunci dalam sumber-sumber tersebut, dan yang terakhir adalah resultnya, hasilnya ya. Nah, kelemahan buku, kitab, dan kawan-kawan ya, yang jumlahnya banyak, resultnya. Nah, resultnya ini yang sulit disimpulkan. Karena kalau bukunya ada 300 lembar begitu kan, maka simpulannya ini berat ya. Harus kita baca di 300 lembar itu untuk mengetahui bagaimana buku tersebut akan memberikan ya kesimpulan terhadap kata-kata kunci yang sedang kita cari. Terus kemudian yang kedua, buku ajar itu tidak bisa dijadikan sumber literatur review. Tidak bisa. Kenapa? Karena buku ajar itu hanya berisikan teori-teori yang disarikan untuk diajarkan. Nah, sedangkan buku-buku yang saya maksud di depan adalah buku-buku referensi, buku-buku yang ditulis berdasarkan case-case tertentu atau output-output dari penelitian-penelitian tertentu yang pastinya dia punya result. Dia pasti punya result yang akan kita sarikan. Nah, setelah disari-sarikan seperti ini, dibentuk tabel seperti ini, nanti kita akan ketemu yang disebut dengan seleksi. Ya, seleksi. Nah, seleksi ini bertujuan untuk melihat sebenarnya apa temuan utama dari semua artikel yang kita sarikan tadi. Sampailah dia ke kriteria-kriterianya, kata-kata kuncinya. Dia ketemu kata kuncinya adalah yang ini ya, modifikasi di situasi, ada attentional deployment, ada cognitive change, ada respon modulasi. Kemudian barulah disimpulkan. Nah, di sini kita lihat ya. This review has classified 5 different families of emotion regulation strategies. The description and situational example can recognize the difference the strategy used by different age of group depending the situation. Nah, di sini kan udah kejawab dia. Di tema dia mau menanyakan bagaimana regulasi emosi anak-anak menghadapi VUCA word. Kata dia gitu kan. Temuan dia adalah bahwa ternyata ada 5 famili atau 5 kata kunci yang mendefinisikan regulasi emosi, strategi regulasi emosi. Nah, dibahasnya di sini attention deployment as opposed to situation selection and modification channel focus through distraction dan sebagainya. Ini digunakan dia sebagai positive emotional experience and minimizing probability children express negative emotion. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa dalam posisi-posisi VUCA word ada beberapa kata kunci yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitiannya. Yaitu ini tadi ya, bahwa perlu ada instant situation selection and cognitive change. Nah, ini berarti kalau dalam ini tadi ya, ketika dia sudah ditulis berdasarkan kata kunci, kemudian dianalisis, maka sudah ketemu jawaban. Sehingga dia tidak perlu mengulang ke step 2 lagi. Oke, itu
contoh sederhana menggunakan systematic literature review sebagai alat analisis. Ya, alat analisis. Baik. Jadi di literatur review itu yang pertama kita lakukan itu ya observasi. Jadi kita mengobservasi seluruh tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema penelitian yang kita cari. Nah, pertanyaannya kan tema penelitian yang kita cari itu kan terlalu luas dia, ya kan? Agar dia sempit, maka itulah kita buat tema-temanya. Sorry, topik-topiknya. Nah, setelah kita mengobservasi, ya kan, mengobservasi, maka kita nanti akan menemukan yang disebut dengan pola, ya kan? Di dalam penelitian kualitatif kan begitu, disebutkan akan menemukan pola. Nah, polanya di mana? Polanya itu itulah dia kesamaan kata kunci. Jadi artikel-artikel yang kita cari di dunia maya tadi, kita observasi dia, itu kita carikan apakah kriteria atau kata-kata kunci yang telah kita tetapkan itu tersedia di artikel-artikel tersebut. Jika dia tersedia, maka kemudian artikel-artikel itu akan membentuk pola tertentu. Nah, pola ini kalau misalkan di dalam penelitian kualitatif yang menggunakan aplikasi ya, pakai Vivo, NVivo, kemudian pakai Atlas TI, atau ada penelitian menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Ini nanti sebenarnya dia akan membentuk gambar. Dia akan membentuk gambar, Tio. Nah, inilah polanya. Nah, setelah dapat pola di dalam penelitian kerangka penelitian induktif, berikutnya adalah menemukan apa? Hipotesis. Hah? Hipotesis. Hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah alat pertanyaan kita terhadap pola tersebut. Nah, setelah kita menemukan jawabannya, maka dapat teori. Nah, ini sebenarnya gaya berpikirnya adalah gaya berpikir induktif. Loh, Pak, tapi kok dia pakai teori? Nah, gitu ya kan? Pasti apa namanya? Nah, Iya. teori itu Pertanyaan tapi kayak gitu, Pak. ya, teori itu sebenarnya bukan jadi landasan berpikirnya, tetapi sebagai bahan pencarian untuk mendapatkan pola. Jadi tetap dia pakai teoritis ya agar terarah dia pola mana yang mau kita cari. Kalau kita mencarinya serampangan gitu ya, nggak pakai tema atau teori tertentu, maka kita kemungkinan akan tersesat. Atau kita akan mengulang lagi. Polanya akan mengulang lagi, dan seterusnya. Sebentar, ya ini akan saya tampilkan contoh ya, contoh pola. Nah, ini saya menggunakan alat bantu Force Viewer ya untuk memetakan saat ini penelitian tentang Z-swap itu di area mana dia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, polanya adalah penelitian tentang Z-swap itu paling banyak adalah penelitian tentang zakat. Nah, kita lihat ya, zakat-zakat tentang apa yang paling sedikit. Di sini yang kecil-kecil itu adalah Square, ya kan, efek, economic growth ini masih kecil. Kemudian hukum tentang wakaf ini masih sedikit ya. Tentang masyarakat dulu udah lumayan. Kemudian ada karakter. Oh, ternyata Z-swap itu ada penelitian tentang karakter, tapi dia masih kecil. Nah, pola-pola ini bisa teman-teman jadikan ya, jadikan apa namanya kemarin ya, data empirik. Ya, data empirik. Jadi misalkan gini nih, ditanyakan, kenapa kamu meneliti tentang karakter manusia dalam bersedekah atau berziswap gitu ya? Jawabanmu bisa pakai ini. Setelah di apa namanya seluruh artikel yang berhubungan dengan ziswap ditarik, kemudian dipetakan, muncul, oh ternyata ada penelitian tentang karakter. Tetapi penelitiannya ini masih belum terkoneksi dengan baik ke penelitian-penelitian yang lain. Nah, ini bisa jadi data empirik untuk memulai penelitian di karakter. Nah, begitu ya. Saya kira terakhir
saya simpulkan, systematic literature review itu adalah salah satu alat analisis atau pendekatan yang biasa digunakan di metodologi kualitatif. Jadi sama seperti metode kualitatif pada umumnya menggunakan pendekatan atau gaya berpikir induktif. Yang mana induktif yang dimaksud di systematic literature review itu diawali dari observasi terhadap bahan bacaan atau tulisan-tulisan atau referensi-referensi yang berhubungan dengan tema penelitian. Di dalam pembelajaran kali ini saya memberikan kata bantu dalam mencari sumber yang bisa menjadi bahan bacaan adalah teori yang ingin digunakan. Jadi sebenarnya teori yang digunakan itu adalah alat bantu dia. Misalkan temanya tentang tadi ya VUCA, maka teori tentang VUCA lah bisa dijadikan alat bantu untuk mengenerate topik-topik atau keyword-keyword yang kita cari di sumber bahan bacaan. Setelah kita mencari sumber bahan bacaan, diidentifikasi, kemudian kita akan memunculkan keyword-keyword yang akan membentuk pola. Nah, pola ini adalah tahapan berikutnya dalam penelitian atau kerangka penelitian induktif. Setelah pola-polanya kita susun, kita analisis, maka akan ketemu hipotesis. Setelah hipotesis ketemu, maka kita akan melakukan penarikan kesimpulan terhadap penelitian itu. Ya kan? Penarikan kesimpulan itu merupakan cerita akhir dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jika kesimpulan telah menjawab rumusan masalah, maka selesai penelitiannya. Selesai systematic literature review-nya. Jika tidak, maka kita harus kembali lagi ke tadi penentuan tema dan topik-topik yang dicari. Oke, saya kira itu saja materi di pertemuan hari ini. Saya harapkan dapat membantu teman-teman. Nanti rekamannya akan saya upload, linknya saya akan berikan di Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.